Pelatih Inter Milan Christian Chivu kembali menegaskan pentingnya menjaga fokus dan konsistensi setelah kemenangan Nerazzurri atas Parma. Berbicara dalam konferensi pers, Chivu menolak terlalu jauh melihat klasmen dan menekankan bahwa perjalanan musim masih panjang. Chivu menyatakan Inter harus tetap on fire dan kompetitif dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Ia mengingatkan bahwa paruh pertama musim bagi Inter belum sepenuhnya selesai dan Serie A selalu menyimpan banyak jebakan. Menurutnya, satu-satunya jalan untuk tetap bersaing adalah melalui kerja keras dan pembuktian di lapangan. Menanggapi posisi Inter di puncak klasemen setelah sempat menelan kekalahan di awal musim, Chivu memilih tidak menoleh ke belakang. Ia menegaskan bahwa setiap pertandingan harus dijalani dengan mentalitas pantas menang, karena tidak ada satupun hasil yang datang secara cuma-cuma. Chivu juga memberikan penilaian terhadap Luis Enrique. Ia mengakui sang pemain terlihat kelelahan dalam laga tersebut, namun menilai perkembangannya sangat signifikan. Luis Enrique disebut semakin rapi, jarang melakukan kesalahan dan memberi kontribusi besar bagi tim. Chivu yakin pemain tersebut perlahan akan mencapai versi terbaiknya dan menjadi aset penting bagi Inter, seraya menyoroti kemampuan fisiknya yang luar biasa dalam menyisir lapangan. Soal efektivitas penyelesaian akhir, Chivu menilai lebih memilih tim yang mampu masuk ke area lawan berkali-kali. Ia yakin dengan kualitas yang dimiliki, gol akan datang pada waktunya. Menurutnya, kurangnya ketajaman terkadang dipengaruhi kelelahan dan tuntutan fisik tinggi dalam sepak bola Italia. Namun ia tetap percaya pada kualitas dan ambisi para pemainnya untuk tampil dominan. Mengenang kembalinya ke Stadion Ennio Tardini, Chivu mengaku pikirannya dipenuhi banyak hal mengingat padatnya jadwal pertandingan. Ia menilai Parma sebagai tim yang mampu menyulitkan siapapun, namun Inter datang dengan tujuan menunjukkan kematangan permainan. Chivu juga menyampaikan apresiasinya kepada Parma, yang menurutnya layak bermain di kasta tertinggi, serta mengungkapkan kebahagiaannya pernah membawa klub tersebut bertahan di Serie A. Terkait hasil Napoli, Chivu menegaskan bahwa fokus Inter sepenuhnya tertuju pada pertandingan sendiri. Ia bahkan menegaskan tidak ingin timnya terdistraksi oleh hasil rival. Chivu pun memberikan pujian kepada para pemainnya atas sikap dewasa dan profesional yang ditunjukkan sepanjang laga. Bek Inter Milan, Manuel Akanji, turut berbicara dalam konferensi pers usai kemenangan 2-0 Nerazzurri atas Parma. Pemain asal Swiss itu membahas perannya di lapangan, kerjasama dengan Jan Bisek, hingga pentingnya catatan Nirbobol yang kembali diraih Inter. Akanji mengaku merasa percaya diri bermain di dua posisi berbeda. Ia menilai, baik bermain sebagai bek tengah maupun melebar, memiliki kelebihan masing-masing. Meski dari sisi lapangan ia bisa lebih sering membantu serangan, Akanji menegaskan posisi di tengah tetap menjadi favoritnya, karena memberinya kontrol lebih besar terhadap jalannya pertandingan. Ia juga memberikan pujian kepada Jan Bisek yang kian berkembang. Menurut Akanji, Bisek merupakan bek dengan kualitas tinggi dan sosok yang menyenangkan untuk diajak bekerja sama di lapangan, sehingga chemistry di lini belakang Inter semakin solid. Dalam kesempatan tersebut, Akanji turut menyinggung tragedi yang terjadi di Crans-Montana. Ia mengaku sangat terpukul setelah membicarakan kejadian tersebut dengan keluarga dan rekan-rekannya di tim nasional. Akanji berharap tragedi serupa tidak pernah terulang dan menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan demi keselamatan banyak orang. Menutup pernyataannya, Akanji menyoroti catatan clean sheet ke-9 Inter musim ini. Ia menilai pencapaian tersebut sangat penting dan menjadi bukti bahwa tim terus berkembang serta melakukan pekerjaan luar biasa, khususnya di sektor pertahanan. Pelatih Parma, Carlos Cuesta, memberikan analisanya usai timnya menelan kekalahan dari Inter Milan di Stadion Ennio Tardini. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Cuesta mengakui kualitas Nerazzurri yang membuat Parma kesulitan, terutama di babak kedua. Cuesta menilai Parma tampil cukup rapi pada babak pertama dengan pertahanan yang kompak meski bermain dengan garis rendah. Menurutnya, Parma justru sempat mengambil resiko lebih besar dan mampu membangun permainan di paruh pertama. Namun setelah kebobolan, timnya mencoba menaikkan garis pertahanan dan merebut bola lebih tinggi, sebuah upaya yang pada akhirnya tidak berjalan mulus karena kualitas Inter yang membuat Parma kesulitan mengembangkan permainan di babak kedua.
Menanggapi anggapan bahwa Parma kurang menunjukkan kepribadian atau pengalaman, Cuesta menegaskan timnya sejak awal berniat meraih poin dan sepenuhnya fokus pada laga tersebut. Ia mengaku ingin melihat timnya lebih berani dan mampu memanfaatkan ruang dengan lebih baik, tanpa terpengaruh agenda pertandingan berikutnya. Soal pergantian pemain di babak kedua, Cuesta menjelaskan bahwa keputusannya bukan untuk bermain lebih defensif, melainkan untuk menyerang ruang, terutama di sisi sayap. Namun rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan hingga Parma gagal menciptakan peluang berarti. Cuesta juga kembali melontarkan pujian kepada pelatih Inter, Christian Chivu. Menurutnya, Chivu telah membuat Inter bermain dengan sangat baik dan berkembang sebagai sebuah tim. Ia menilai mantan bek Rumania itu bukan hanya pelatih yang sangat kompeten, tetapi juga sosok dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Gaetano Oristanio kembali ke Stadion Ennio Tardini bukan sebagai bagian dari Inter, klub tempat ia menghabiskan 4 tahun di sektor junior, melainkan sebagai lawan bersama Parma. Usai kekalahan dari Nerazzurri, Oristanio hadir di ruang konferensi pers untuk memberikan komentarnya. Pemain muda Italia itu mengakui kualitas Inter yang dinilainya sangat superior. Menurut Oristanio, Parma seharusnya bisa tampil dengan lebih berani, namun ia menegaskan kekuatan Inter membuat segalanya menjadi sangat sulit. Ia bahkan menyebut Nerazzurri sebagai salah satu, jika bukan yang terkuat di Serie A, dan kandidat serius peraih Scudetto. Oristanio juga bersikap jujur dalam menilai penampilannya sendiri. Ia mengakui kontribusinya di lini serang belum maksimal dan merasa harus berbuat lebih banyak, meski harus menghadapi lawan dengan pertahanan yang sangat solid. Soal kurangnya keberanian Parma, Oristanio menilai timnya sebenarnya sudah berusaha membatasi ruang gerak Inter. Namun kualitas individu dan kolektivitas Nerazzurri yang telah lama bermain bersama membuat tugas tersebut menjadi sangat berat. Menjawab pertanyaan terkait Francesco Pio Esposito, Oristanio mengungkapkan kebahagiaannya melihat perkembangan mantan rekan akademinya di Inter. Ia mengaku mengenal Esposito sejak usia 12 tahun dan merasa bangga dengan perjalanan karir sang penyerang muda, yang menurutnya pantas mendapatkan semua pencapaian tersebut. Menutup pernyataannya, Oristanio menegaskan dirinya masih dalam proses berkembang. Dengan pengalaman 2 musim di Serie A dan kini menjalani musim ketiga, ia yakin masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan performa dan berkontribusi lebih bagi tim, dengan selalu mengutamakan kepentingan kolektif. Usai kemenangan Inter Milan 2-0 atas Parma di Stadion Ennio Tardini, NJ Yohan Boni memberikan komentarnya kepada Inter TV. Penyerang Nerazzurri itu menegaskan bahwa laga tersebut tidak mudah, namun yang terpenting adalah keberhasilan tim membawa pulang 3 poin. Boni mengakui Parma selalu menjadi tempat yang sulit untuk ditaklukkan. Meski sempat mengalami kekecewaan akibat gol yang dianulir, ia menilai kemenangan tim jauh lebih penting dibandingkan pencapaian pribadi. Menurutnya, Inter mampu melewati pertandingan yang rumit dengan hasil maksimal. Bagi Boni, Parma memiliki makna emosional tersendiri. Ia menyebut klub dan kota tersebut sebagai tempat yang spesial dalam kariernya. Boni mengaku jatuh cinta pada Parma sejak pertama kali datang dan merasa sangat senang bisa kembali bermain di stadion tersebut. Menatap laga selanjutnya melawan Napoli, Boni menyadari pentingnya pertandingan tersebut. Ia menyebut duel melawan sesama tim besar sebagai laga krusial, namun memastikan seluruh skuad Inter berada dalam kondisi siap dan penuh motivasi untuk menghadapi tantangan besar tersebut. Pelatih Inter Milan, Christian Chivu, memberikan komentarnya kepada Inter TV usai kemenangan 2-0 yang diraih timnya atas Parma di Stadion Ennio Tardini. Chivu menilai laga tersebut sebagai bukti kematangan skuad Nerazzurri dalam membaca situasi pertandingan dan mengelolanya dengan baik. Menurut Chivu, Inter menghadapi pertandingan yang tidak mudah, terutama saat harus membongkar pertahanan rendah Parma yang mengandalkan serangan balik. Ia mengapresiasi kesabaran dan kecerdasan para pemainnya hingga akhirnya mampu memecah kebuntuan pada momen krusial sebelum turun minum, lalu menggandakan keunggulan di babak kedua meski menghadapi kesulitan dan performa apik kiper lawan. Chivu juga menyoroti fakta bahwa Parma tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran. Hal tersebut, kata dia, menunjukkan kedewasaan tim dalam melakukan antisipasi dan penjagaan transisi.
Meski sempat memberi peluang lewat satu situasi berbahaya di babak pertama yang berujung pada tembakan ke tiang, secara keseluruhan Inter tampil solid dan terkontrol. Ia menegaskan, Serie A selalu menuntut konsistensi, pemahaman momen, serta kerja keras yang dibarengi komitmen mental dan emosional dari para pemain. Menjelang laga penting melawan Napoli, Cifu menekankan bahwa Inter akan terus melangkah setahap demi setahap. Ia mengingatkan bahwa kompetisi masih panjang dan musim baru memasuki bulan Januari dengan satu laga tunda yang masih harus dimainkan. Namun demikian, Cifu memastikan timnya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Napoli dan siap bersaing hingga akhir musim. Bek Inter Milan, Manuel Akanji, memberikan komentarnya kepada Inter TV setelah kemenangan Nerazzurri atas Parma. Pemain bertahan asal Swiss itu menolak pujian individu dan menegaskan bahwa hasil positif tersebut merupakan buah dari kerja kolektif seluruh tim. Akanji menilai performa lini belakang Inter sangat solid sepanjang pertandingan. Ia menyoroti minimnya peluang yang didapat Parma sebagai bukti kualitas pertahanan Nerazzurri yang hanya memberi satu kesempatan bagi tuan rumah untuk mencetak gol. Menanggapi anggapan sebagian pihak yang menyebut dirinya sebagai bek terkuat di Serie A, Akanji memilih merendah. Menurutnya, ia hanya berusaha memberikan yang terbaik bagi Inter, salah satu tim terbaik di Liga, tanpa memikirkan label individu. Soal kebugaran, Akanji mengungkapkan tidak ada rahasia khusus. Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik, mulai dari kesehatan, latihan yang konsisten, pola makan yang baik, hingga gaya hidup seimbang. Dengan kondisi tersebut, ia merasa selalu siap bermain meski harus tampil di setiap pertandingan liga. Dalam video editorial terbarunya untuk FC Internews, Filippo Tramontana mengomentari kemenangan Inter Milan 2-0 atas Parma. Jurnalis Italia itu menilai hasil tersebut sangat krusial, terutama karena diraih dalam rangkaian pertandingan padat sebelum laga besar berikutnya. Tramontana menyoroti bagaimana Inter sukses menyapu bersih mini siklus pertandingan melawan Atalanta, Bologna, dan Parma. Dalam 3 laga tersebut, Nerazzurri mencetak 6 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Menurutnya, Inter tampil sebagaimana mestinya, menguasai permainan, memaksakan gaya bermain sendiri, dan meraih kemenangan yang pantas, meski laga di Parma tidak mudah. Meski puas dengan hasil, Tramontana menegaskan masalah lama Inter masih terlihat, terutama soal efektivitas penyelesaian akhir. Ia menilai Inter masih kurang klinis di depan gawang, sesuatu yang perlu segera diperbaiki. Secara individu, Tramontana memberikan catatan beragam. Ia menilai Esposito tampil cukup baik, sementara Lautaro Martinez dianggap berada di luar permainan pada laga tersebut. Penampilan Suchit dinilainya biasa saja, sedangkan Carlos Augusto dan Henrik Mkhitaryan mendapat apresiasi. Untuk Luis Enrique, Tramontana melihat adanya perkembangan positif secara perlahan dari waktu ke waktu. Opsi Dodo kian menguat sebagai kandidat penguat sektor sayap Inter Milan. Menurut laporan La Repubblica, manajemen Nerazzurri siap melakukan upaya konkret untuk mendatangkan bek sayap asal Brasil tersebut, menyusul kandasnya peluang memulangkan Joao Cancelo. Pemain milik Fiorentina itu kini menjadi salah satu nama teratas dalam daftar incaran Inter. Sang pemain dinilai memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan tim. Meski demikian, proses negosiasi dipastikan tidak akan mudah. La Repubblica menyebutkan bahwa kontrak Dodo bersama Fiorentina masih berlaku hingga 2027. Selain itu, pihak La Viola dikabarkan tidak berniat melepas sang pemain dalam waktu dekat. Inter pun kini dihadapkan pada tantangan untuk meyakinkan Fiorentina, baik melalui tawaran finansial maupun formula transfer yang menarik, jika benar ingin membawa Dodo ke San Siro. Pep Guardiola menegaskan sikap Manchester City terkait strategi transfer pada bursa Januari mendatang. Dalam konferensi pers jelang laga terbaru Premier League, pelatih asal Spanyol itu memastikan klubnya tidak akan memanggil kembali pemain yang sedang menjalani masa peminjaman.
Kami akan kreatif, kami tidak akan memanggil kembali Akanji atau Reis dari masa peminjaman mereka pada Januari, ujar Guardiola di hadapan awak media. Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas masa depan Manuel Akanji. Bek asal Swiss itu dipinjamkan Manchester City ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas lalu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian yang dapat berubah menjadi kewajiban jika syarat tertentu terpenuhi. Hingga kini, tidak ada indikasi perubahan rencana dari kedua klub. Jika tidak terjadi kejutan besar, Akanji diperkirakan akan dipertahankan secara permanen oleh Inter, yang menilai performanya sesuai dengan kebutuhan tim. UEFA menguji pengetahuan Francesco Pio Esposito tentang sejarah sepak bola dengan melontarkan sejumlah pertanyaan seputar Inter Milan di masa lalu. Penyerang muda Nerazzurri itu pun membagikan pandangannya mengenai beberapa legenda yang pernah berseragam Inter, mulai dari Ronaldo Nazario, Adriano, hingga Edin Dzeko. Ketika ditanya tentang Ronaldo dan Adriano, Esposito mengaku keduanya merupakan sosok yang tak terpisahkan dari pencarian inspirasi masa kecilnya. Ia menilai Ronaldo sebagai penyerang terhebat sepanjang sejarah. Sementara Adriano, menurut Esposito, selalu memukau lewat kekuatan fisik luar biasa yang terpancar dari video-video yang ia tonton. Esposito juga menyebut Edin Dzeko sebagai salah satu idolanya. Ia berkesempatan melihat langsung striker asal Bosnia itu saat masih memperkuat Inter 3 tahun lalu ketika Esposito bermain di tim Primavera. Kesan mendalam pun tertinggal, terutama soal ketenangan Dzeko dalam mengambil keputusan dan kemampuannya membuat hal-hal sulit terlihat mudah di lapangan. Kesaksian Esposito ini menunjukkan bagaimana para legenda Inter lintas generasi masih menjadi sumber inspirasi bagi talenta muda Nerazzurri yang tengah menapaki jalan menuju level tertinggi sepak bola Eropa. Manchester United dikabarkan sempat memasukkan nama Simone Inzaghi dalam daftar calon pelatih untuk menggantikan Amorim yang telah dipecat. Menurut laporan Tuttosport, klub raksasa Premier League tersebut telah melakukan pendekatan awal untuk menjejaki kemungkinan menunjuk mantan pelatih Inter Milan itu sebagai manajer baru. Namun rencana tersebut tidak berlanjut. Pelatih asal Piacenza itu memilih bertahan di Al Hilal, klub yang saat ini ia tangani dan tengah menunjukkan performa impresif. Inzaghi sukses membawa Al Hilal memuncaki klasemen Liga Domestik sekaligus memimpin grup di ajang Liga Champions Asia. Manchester United disebut siap mengajukan tawaran besar untuk memboyong Inzaghi ke Old Trafford. Kontrak yang disiapkan bernilai sekitar 15 juta pound sterling per musim dengan durasi jangka panjang. Meski demikian, Inzaghi menilai proyek Al Hilal lebih sesuai dengan rencana kariernya saat ini. Selain faktor teknis, aspek finansial juga menjadi pertimbangan penting. Inzaghi saat ini terikat kontrak 2 tahun bersama Al Hilal dengan nilai total mencapai 50 juta euro. Dengan kondisi tim yang kompetitif dan kepercayaan penuh dari manajemen klub, Inzaghi diyakini mantap melanjutkan petualangannya di Arab Saudi.